Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah Nadila Putri Yulistia dengan NIM 056. Yang kedua adalah Muhammad Abrar Nurmansyah dengan NIM 083. Dan yang terakhir adalah Yanida Kandi dengan NIM 302. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Ketauhidan ini akan menyadarkan manusia untuk mengakui akan keberadaan dan keesaan Allah SWT yang mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah SWT dan berakhir pula kepada Allah SWT. Yang kedua, kehendak bebas. Prinsip kehendak bebas ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak. Namun dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang ada di depannya, yaitu baik dan buruk. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan seimbang dan serasi. Ada di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Dalam agama Islam, tanggung jawab ini terkait dengan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, harta pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah dan manusia hanyalah khalifah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah, karena dialah yang menciptakannya. Yang kedua, ekonomi terikat dengan akidah syariah dan akhlak. Hubungannya ekonomi dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah. Sedangkan hubungan dengan akhlak adalah seperti larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, yang artinya setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Yang keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yang artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, sumber-sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi adalah lengkap. Kesemuanya itu menjurus pada suatu tujuan, yaitu membangun seimbang antara jasmani dan rohani yang berdasarkan tauhid. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan yang diajarkan ekonomi Islam adalah al-falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini perbedaan dengan apa yang diajarkan ekonomi sekuler yang hanya untuk kepuasan di dunia saja. Selanjutnya adalah konsep harta sebagai wasilah. Dengan menggunakan harta sebagai perantara dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka hal ini akan membawa ketenangan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, tetapi sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.